Yep. Oke. Ini materi terakhir di matematika teknik gue untuk semester ini. Jadi gue di sini bakal bawain yang namanya Laplace transform dan juga Fourier series. Nah, sebelum lanjut, sorry nih, ada teman gue yang numpang jualan ya. Jadi gue dipaksa untuk pakai jaketnya. Ya. Ini perlu lihat jaket yang gue pakai ini dari Pring nih. Ini dia nih yang gue tempelin di tas gue. Pring apa namanya? Pring Prestige Royal ya. Prestige Royal betul? Betul. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa rusa ini ya di sini. Jadi kebetulan 11 kemarin tuh baru launching ya. Jadi kalian cek aja di Tokopedia, cari Prestige Royal situ. Nah, itu memang baru launching awal ini, baru jaket ya. Yang Udah ada kaos juga sekarang. oh, sudah ada kaos. Oke. Ya, sudah ada kaos. Jadi mau gue aja dilihat-lihat karena buat gue sih ya ini modelnya cukup keren. Bagus ya. Dan ya stylish lah mungkin ya. Gue nggak terlalu paham di bidang fashion, tapi menurut gue oke sih, gue masih mau pakai lah. Kita tadi masa pakai dong ya udah gue pakai. Gitu ya. Jadi untuk ininya apa namanya? Apa istilahnya? Tagline atau apa namanya? Tagline-nya? Jangan lupa follow Instagramnya @pring.studio dan jangan lupa juga beli di Tokopedia-nya prestigeroyal.in. So everyone can be a king. Everyone can be king. Oke ya, jadi transformasi Laplace sebenarnya biasanya kalian dapat itu kalau nggak di dinamika sistem, gue lupa dinamika sistem kalau di tingkat berapa, atau enggak namanya di sistem kendali, dua itu Laplace transform. Nah, sebenarnya apa sih Laplace transform itu? Artinya dia itu dalam domain S ya, gue nggak tahu S ini lupa ya, kayak bisa dibilang frekuensi atau enggak, cuman gini, karena itu agak panjang terlalu sains kalau ngomongin sana. Cuma intinya Laplace transform ini sebenarnya salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan dinamik sebenarnya. Nah, yang disebut dengan persamaan dinamik itu banyak ditemukan di getaran dan juga beberapa alat pengukuran ya. Misalkan kalian mengukur alat menggunakan untuk mengukur panas, kalor yang masuk, berapa temperaturnya, misalkan seperti itu. Dan juga banyak hal. Intinya kurang lebih gue menjelaskan simpelnya itu adalah Laplace transform adalah suatu tools, suatu alat yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan dinamik. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan emang lo penasaran sebenarnya inti dari Laplace transform ini apa sih? Ya buat gue itu cuma tools, tapi sebenarnya memang banyak arti di dalamnya sebenarnya. Apa gunanya Laplace transform, ditemukannya untuk apa dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi langsung aja untuk Laplace transform seperti yang bisa dilihat di screen sini ya. Oke, gue udah tempelin soal dan juga tabel yang digunakan untuk Laplace transform. Bisa jadi ketika kalian belajar di kelas itu kan banyak yang nggak dipahami, banyak yang di skip, maksudnya banyak di skip itu adalah sebenarnya Laplace transform ini pakai tabel, terus oh ya udah dengan pakai tabel itu selesai dong masalah. Ya kalau untuk dalam engineering betul seperti itu. Artinya ketika kalian ketemu persamaan dinamik, salah satu yang bisa kalian gunakan itu ya bisa pakai metode biasa. Artinya misalkan X diasumsikan berapa kayak sebelumnya ya, yang gue bahas di persamaan diferensial di video gue sebelumnya. Bisa menggunakan seperti itu atau bisa menggunakan alternatif menggunakan persamaan Laplace seperti itu. Nah, persamaan Laplace ini nantinya ya kalian dapat di sistem dinamika sistem itu biasanya untuk menggambarkan namanya fungsi transfer. Apa itu fungsi transfer? Fungsi transfer itu yang menghubungkan antara input dengan output. Sebagai contoh misalkan ketika kalian punya pegas, kalau kalian berikan gaya 1000 Newton misalkan seperti itu, maka si pegas ini dia termampatkan atau tertarik seberapa jauh, berapa meter lah istilahnya seperti itu. Oke. Nah, sama artinya itu kan untuk kasus yang sederhana ya. Artinya untuk pegas bagaimana dan kasus-kasus yang lebih rumit lagi ya kayak bisa dicek di video gua getaran mekanik. Nah, itu tuh banyak yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan persamaan Laplace. Oke. Nah, persamaan Laplace ini tentunya banyak banget dipakai di dinamika sistem dan juga sistem kendali. Ya, tadi barusan gue bilang berkali-kali ya. Apalagi di sistem kendali banyak banget persamaan dinamik yang direpresentasikan oleh persamaan Laplace. Gitu. Oke ya. Nah, di sini coba lu lihat ke tabel ya. Di situ bahwa di sebelah kiri kalian, oke, kiri berarti kiri kalian mana? Kiri, ya kiri. Di sebelah kiri kalian itu ada fungsi dalam T, seperti itu ya.
Dan juga di sebelah kanan kalian ada fungsi dalam bentuk Laplace atau S di sini disebutnya ya. Jadi jangan bingung S ini maksudnya apa? Ya sudah, kurang lebih sebenarnya itu representasi persamaan Laplace yang tadinya dalam domain T sekarang jadi domain S seperti itu. Nah, sebagai contoh gini, misalkan ambil nomor satu. Ketika kita punya fungsi T-nya itu adalah 1 sama dengan 1 ya, artinya dalam detik berapapun dia itu tetap 1, nilainya 1, terus jadi detik berapapun 1, dia kayak garis lurus ya, seperti itu. Maka ketika kita transformasikan Laplace jadinya super S gitu. Kalau T bagaimana, jadi super S kuadrat dan seterusnya sampai dengan bawah ya, nomor 10 itu adalah bentuk turunan, maksudnya bukan F pangkat N tapi lebih tepatnya F diturunkan berapa kali, dimana nilai N itu adalah ya turunan keberapanya, seperti itu. Nah, itu adalah disebut dengan transformasi Laplace. Nah, kalau kalian memang lebih sangat tertarik untuk mencari tahu sebenarnya Laplace ini isinya apa aja, gue nggak bisa menerangkan detail karena memang objektif itu adalah yang penting kalian bisa menggunakan tabel Laplace sebenarnya ketika kalian ditemukan dengan transformasi Laplace. Tapi kalau kalian mau tahu isinya apa, gue sarankan kalian bisa ambil ya, tungguin kuliah sistem kendali, atau kalian bisa ngambil kuliah yang namanya sinyal sistem. Silakan aja kalian ambil kuliahnya, karena menurut gua kalau kalian pengen mengerti ya bagaimana itu gelombang habitnya seperti apa dan bagaimana cara kita memprosesnya, itu ada tuh di sinyal sistem. Itu detail dijelasin ya, baik itu Laplace transform ataupun juga Fourier series. Nah, itu mengapa juga gue satukan nih transformasi Laplace dengan deret Fourier. Gue satukan karena sebenarnya nanti Indian agak berhubungan, meskipun di video ini gue nggak ngasih hubungannya seperti apa ya. Tapi nanti ketika kalian ngambil sistem kendali ataupun sinyal sistem, itu berhubungan ya, antara kedua ini. Nah, coba kita langsung lihat ke soalnya. Di soal nomor 1 di situ kan dibilang tentukan xt dari persamaan ya seperti itu, x double dot t tambah 5x dot t tambah 4x t sama dengan 0, di mana ketika x sama x pada saat t 0 itu adalah 1 dan ketika x dot pada saat 0 adalah 0. Dengan menggunakan transformasi Laplace. Kalau sebelumnya itu kan dalam menggunakan kayak ya menggunakan solusi umum, menggunakan solusi khusus, nanti ditambahin jadilah solusi dari persamaan diferensial. Nah, kali ini kalian diminta untuk menyelesaikan dalam transformasi Laplace. Oke, yuk coba kita kerjain. Yang pertama salin dulu soalnya. Oke, gue mulai di sini ya. Ada x dot tambah 5x dot t ditambah 4xt sama dengan 0. Oke, dengan dia bilang kalau ketika s pada saat 0 jadinya 1, tadi 1 ya benar. Oke, minus 1. Dan ketika dx dot pada saat 0 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya dalam transformasi Laplace? Oke, di sini kalian langsung saja bikin seperti ini, kayak garis di bawahnya persamaannya, atau di sini L itu disebut dengan Laplace ya. Banyak orang langsung nulis L itu kayak gini, ada juga yang gini, ada ya terserah, tapi intinya kalian garis bawahin terus kalian Laplace, maksudnya kalian transformasikan Laplace di situ. Oke, nah bagaimana ini kalau ditransformasikan Laplace? Oke, lihat ke tabel ya. Kalau misalkan kita ketemu x double dot terus ya x dot dan xt, ini harus diapain transformasinya? Nah, artinya dari sini kita bisa pakai ini ya. Nih, saat yang sama turunan, karena kita hanya punyanya turunan di awal. Ketika fungsi turunan dijadikan Laplace ya kurang lebih jadi yang kanan ini kan panjang nih, yang kanan nih s pangkat terus fs dan kawan-kawan. Santai saja. Caranya gimana? Oke, pertama gini, ketika kalian ketemu x double dot seperti ini, maka otomatis itu tadi ya, karena f turunan n ditransformasikan Laplace jadinya s pangkat ya turunannya dia berapa kali. Karena ini double dot 2 kali turun ya, maka jadinya s kuadrat ya. Ini gue tulis s kuadrat, oke, dikalikan sama yang sudah ditransformasikan Laplace dalam bentuk s. Loh, emang XSS ini apa? Gak perlu tahu, biarin aja, diemin dulu. Itu yang disebut dengan transformasi Laplace seperti itu ya. Sorry, ini kayaknya ada salah dikit nih, belum bisa. Harusnya x double dot t. Oke, nah, seperti ini. Biarkan saja XSS. Jadi kita selesai untuk yang suku pertama. Nah, suku keduanya apa? Ini kan kudu dikurangin nih sama Sn kurang 1. N yang kurang 1 itu kan tadinya 2 dikurang 1 jadi 1 ya. Artinya di S doang di sini.
dikalikan sama apa? Ketika f 0, artinya ketika fungsinya awal itu 0, berarti ketika dia x 0 seperti itu. Itu suku kedua selesai. Nah, bagaimana dengan suku ketiganya? Nah, sini karena 2 kurang 2 itu udah habis ya, nggak ada, maksudnya s pangkat 0 itu kan 1, berarti dikurangin harus ada 1 dikalikan dengan apa? Turunan pertamanya, yaitu adalah tadi x dot ketika dia 0, tulis aja dulu. Nah, ini adalah yang ketiga suku pertama ini, itu untuk x double dot p nya udah ketemu ya pas ini. Oke ya, ada 3 suku. Dan ingat ya, yang jadi X besarnya itu cuman yang di awal doang, di suku pertama. Selebihnya itu adalah masih dalam fungsi waktu. Kayak S kali X ya, makanya X gue tulisnya tuh X yang kecil, bukan X yang besarnya ya. Seperti itu. Kalau lu mau tanya, lo kok kenapa bisa kayak begini? Ini beneran pakai tabel doang? Iya bener, pakai tabel doang. Jadi lu nggak perlu mikir kayak ini apakah ada kayak integral atau turunan, nggak perlu. Jadi transformasikan aja, ya pakai aja tabelnya. Dan harusnya pasti ketika ujian ataupun kuis pasti dikasih ya, nggak mungkin kalian ngapalin yang namanya tabel Laplace. Gue juga nggak hafal sama sekali tuh isinya apa aja. Oke, selesai untuk x double dot. Nah, bagaimana dengan 5x dot t? Ini gue tulis di bawahnya ya. Jadi tambah, gue tulis di bawahnya 5x dot t. Kalau x dot t berarti apa? Karena turunan pertama berarti dapatnya s doang ya. Kalau tadi kan 2 kali turunin s kuadrat. Jadi s dulu, tulis 5-nya ya. 5-nya gitu. 5 kali, nah di sini apa aja jadinya? Dia s x besar s seperti ini. Nah, dikurangin sama apa? Ya ini tadi karena dia bilang udah turunan pertama ya, ketika 1 kurang 1 dan 0 berarti s sebenarnya 1. Gue nggak tulis di sini, tapi langsung dia dikurangin sama x 0 seperti ini. Ini untuk yang 5x dot t seperti itu. Terakhir ada 4xt, maka ditambah karena dia langsung xt ya, nggak ada turunannya. Tadi ketika ada ft ya, kalau ft langsung jadi fs itu. Jadi tambah 4 kali x s sama dengan 0. Jadi ini yang disebut dengan transformasi Laplace. Awalnya dari sini jadi ke sini, itu disebut transformasi Laplace. Gak perlu pusing hitungannya gimana, pakai aja tabel ya. Udah cukup ya sampai situ. Oke. Nah, berikutnya kalau untuk menyelesaikan persamaan diferensial, pisahkan dulu nih mana yang mengandung xs, mana yang tidak mengandung xs, pisahin aja. Di sini gue juga sekaligus masukin angka karena kan kita tahu ya untuk kondisi awalnya seperti ini. Oke, masih kita masukin, berarti ini yang pertama ada s kuadrat xs, terus ya apalagi dikurang sama s kali x0. X0 itu adalah 1 ya, berarti s doang dikurangin sama x dot 0. X dot 0 itu 0 ya kan, ditambah sama 5 kali ini tetap 5xs. Oke, dikurangin 1 tambah 4x s. Sehingga kalau gue rapikan jadi seperti ini, s kuadrat xs. Oke, ini yang s nya gue seberangin ke kanan lagi, jadi tinggal tambah 5 s xs. Oke, terusnya harusnya dikurang 5 ya, tapi 5 yang gue seberangin juga, jadinya seperti ini, 4x s sama dengan, jadi di sini adalah s plus 5. Jadi pisahin ya, mana yang ada xs, mana yang nggak ada xs, pisahin, seberangin aja ke sebelah kanan seperti itu. Nah, lalu di sini kalian bisa dapat xs ya. Jadi tarik dulu si xs nya, sisanya seberangin ke kanan, maka jadinya sama dengan ini, gue tulis di bawah, ini kan ada s kuadrat ditambah 5s ditambah 4 dibagi s plus 5. Nah, ini bisa dibilang bahwa sebenarnya ini adalah nilai x-nya tapi masih dalam Laplace. Karena kan yang diminta dalam t ya, tapi masih dalam seperti ini. Artinya sebenarnya kalau kalian udah ketemu serapi ini, masih serapi ini bahwa xs sama dengan berapa, apa per apa, sebenarnya itu dalam kayak menurut gua apa ya,
hampir cukup, belum selesai seperti ini. Tapi kalau kalian udah ketemu seperti ini maka udah bagus. Artinya udah tinggal main pakai tabel lagi. Seperti itu. Oke. Jadi tadi di awal kita pakai tabel, setelah kita gunakan tabelnya kita acak-acak tuh aljabarnya sampai rapi. Udah acak-acak sih. Dirapikan sampai ketemu yang sebelah kiri hanya mengandung SS, yang di sebelah kanan yaitu mengandung ya persamaannya si S-nya ini apa aja isinya. Dapatlah seperti ini. Lalu setelah seperti ini, coba kalian cek ketika kalian ketemu S-nya udah seperti ini, bisa nggak langsung ditransformasikan balik? Jadi istilahnya kalau tadi adalah transformasi Laplace, nah sekarang Laplace balik ketemunya. Ini adalah mulai langkah terakhir. Coba lihat, ada nggak yang pakai persamaan kuadrat? Ternyata nggak ada ya, dari sekian banyaknya ini. Oke, dari sekian banyaknya ini yang atas ke bawah ini nggak ada sama sekali yang mengakomodasi untuk melapas balik. Adanya S kuadrat plus omega kuadrat, S min A kuadrat plus omega kuadrat. Ini ternyata nggak ada. Ya. Nah maka dari sini mau nggak mau kalian pecah dulu. Nah bagaimana cara memecahnya? Oke, cek bagian bawahnya si denominator lah istilahnya. Sini cek denominator. Apa sih denominator? Ya penyebut lah, bahasa keren aja ya, denominator. Kan pecahan untuk membilang dan menyebut. Ini kan kalau atas numerator numerator sama bawahnya denominator. Seperti itu. Cek denominator. Maksudnya denominator. Maksudnya apa sih? Sini. Sorry ini gua terus tinta yang berbeda. Denominator. Buat apa gunanya? Jadi kalian punya nih S kuadrat tambah 5S tambah 4 sama dengan, nah kalian sama dengan 0 dulu. Karena kan kita coba ngecek ya. Ini punya akar nggak sih? Kira-kira ini S. Coba akarnya berapa? Di sini bisa ketemu ya bahwa ternyata akar itu kan adalah plus 4 dan plus 1. Jadi sini ada plus 1 atau ini ada plus 4. Ini sama dengan 0. Artinya apa? Maka ini adalah disebutnya apa? Double real root. Oke, ini akar kembar yang real kebetulan. Nah tujuannya apa sih kalian bikin seperti ini? Karena tujuan aslinya itu nanti karena tadi nggak punya ya si S kuadrat ini mau diakomodasi dengan apa, tadi nggak bisa dilapas balik, maka kalian bisa tulis diakalin, kalian bisa pecah akarnya. Jadinya di bawahnya itu jadi S plus 1 kali S plus 4. Oke, atasnya tetap masih S plus 5. Nah, sama aja dong atas bawah sebenarnya, cuma beda dipecah doang tuh akarnya. Dari sini ya, setelah kalian udah pecahkan akarnya, kecuali kalau misalkan kalian tadi langsung nemu X sama dengan sekian, oh ternyata bisa lapas balik, monggo langsung lapas balik aja nggak masalah. Tapi karena nggak bisa, ini persamaan kuadrat, diakalin dulu. Oh ini pecah nih akarnya. Jadi yang di bawah ini ya, yang S plus 5 per S plus 1 kali X plus 4. Oke, udah dari sini kalian pakai metode yang namanya partial expansion, fraction expansion, fraction expansion. Dia tadi banyak istilah-istilah yang so keren ya bener ya, tapi setelah kalian tahu oh ternyata cuma dipisah, oh cuma kan itu penyebut ya, kalau seperti itu so keren dulu aja, nggak masalah, itu penting so keren. Maksudnya apa sih? Kalian punya nih si XS ini gue salin. Oke. Copy. Nanti kita coba salin. Mana pastinya? Sorry. Link apa emang? Nah, jadi setelah kalian dapat ini si XS-nya. Nah, di sini. Oke, nah ini kudu di apa sih sebenarnya? Paksa dipecah. Sebenarnya ini sama aja kayak A per panjang A per S plus 1, oke, ditambah sama B per S plus 4 seperti ini. Boleh nggak? Boleh banget, nggak ada yang menyalahkan. Kenapa kok harus dipecah seperti ini? Coba lihat bagian tabel Laplace ya. Yang disediakan itu, oke, yang ternyata disediakan itu adalah ini doang, ya. Nih, bukan pakai yang ini, sorry, zoom out.
pengen pakai ini S min A. Itu doang satu-satunya cara. Karena sisanya S kuadrat, ininya harus kuadrat, atau atasnya harus ada S, atau harus ada omega, seperti itu. Nah yang paling mudah salah satunya adalah seperti ini, gitu ya. Oke. Nah ini yang bisa kita transfer jadi ke sini. Jadi nanti dipastikan bahwa si XT ini bakal mengganggu akan sesuatu. Oke. Gue pengen inceran di sini yang berkaitan S min A. Tapi kan S plus 1 ya, tinggal di minus doang. Gak usah mikir terlalu susah, dibuat simpel aja. Memang dinikmati proses belajar. Udah seperti ini, udah dipisahin antara A sama B. Artinya A dan B ini gue introduce ini sebagai variabel baru. Ini yang kita perlu cari A sama B-nya ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke. Nah, ini bisa menggunakan teknik yang namanya residu. Oke. Ini bisa gue bilang sini use residu. Ini yang gue pelajarin di sistem kendali. Ternyata bisa juga ya dengan cara cepat. Jadi nggak harus dikalikan ya, yang bawah dikalikan nanti atas dapat berapa, samain koefisien antara kiri dengan kanan boleh, tapi dia lebih cepat nih. Use residu. Oke. Maksudnya use residu itu apa sih? Jadi kalau gue misalkan mau tahu nilai dari A, nah maka A ini sebenarnya sama dengan, lihat dulu akar yang di lawannya dia. Akar lawannya itu kan karena A itu di bawahnya S plus 1 ya, lawannya apa? Si S plus 4. Lawannya itu kan si S plus 4. Oke, dikalikan sama si XS. XS itu keseluruhan ya. Oke. Dan juga disubstitusi pada saat S di B4 yang ngikutin akar ya. Apa seperti itu. Oke. Nah, ini perlu banyak latihan, jangan dihafal ya, banyak latihan aja seperti ini. Maka jadinya apa? Nah, nanti kita akan mendapat bahwa S itu si XS itu kan adalah S plus 5 yang atasnya nggak berpengaruh, tapi yang di bawahnya itu kan S plus 4 udah hilang, kecoret. Karena dikalikan dengan S plus 4, sehingga bawahnya itu jadinya S plus 1. Kita substitusikan ketika S sama dengan min 4. Jadi boleh dikali dulu baru substitusi. Didapat berapa? Kayaknya kurang naik nih. Nah, sehingga jadinya berapa? Kalau disubstitusi min 4 atasnya tambah 5 tambah 1, bawahnya jadi min 3. Maka jadinya adalah min 1/3. Seperti itu. Itu untuk nilai A. Yang B, ya kebalikannya. Kalau kita menentukan B, lawannya apa? Lawan akarnya itu adalah S plus 1. Kita kalikan dengan XS. Oke. Ini S substitusi ketika min 1. Jadinya apa? S plus 5. Ini S plus 4. Substitusi deh. Min 1. Ini jawabannya jadinya 4/3. Maka jawabannya dari XS ini adalah X S. Gue tinggalkan yang lama, oke, sama dengan di sini udah jadi berapa? Karena hanya min 1/3 ya, berarti sini min 1/3 kali 1/S plus 1. Oke, udah. Bentar, S plus 1, S plus 4, sorry, harusnya nih gue kebalik nih. Bukan ini, bukan akar lawannya, sorry. Bukan akar lawannya. Ini deh, ini bukan akar lawan, jadi kebalik. Ini harusnya yang 4 aja deh, sama ini yang 1 seperti itu. Bukan akar lawannya, sorry ya, tapi akar yang di bawahnya. Sorry, gua telat sedikit. Ternyata akar kawannya di sini, yang di persis yang di bawahnya. Sehingga kalau misalkan gua mau nyari A, ya udah akar di bawahnya apa, substitusi. Sorry, agak kebalik tuh, bukan akar lawan jadinya. Deh, kembali ya. Nah ternyata A itu adalah min 1/3, berarti di sini jadinya 4 ya. Oke, udah nggak ada yang kelewat lagi, udah ya kelewat lagi nih. Min 1/3 ditambah 4/3 kali 1/S plus 1. Jadi itu ya, nggak perlu dihafal tadi untuk cara residu. Sorry gua agak salah sedikit tadi. Jadi lihat dulu kalau ketika mencari A, lihat di bagian bawahnya. Bawahnya apa nih? S plus 4. Maka S plus 4 itu yang dikalikan ke si XS. Substitusi dengan akar, yaitu akarnya adalah min 4. Seperti itu ya. Berarti ini di sini. Nah, ini kan jadinya berapa nih? S plus 1 ya, betul. Ini kalau ini S plus 4 ya. Oke, udah seperti itu. No issue. Oke. Nah seperti ini. Nah kalian ketemu bahwa persamaan terakhir dari XS-nya ini adalah seperti ini, yang ada sepertiganya. Baru ketika kalian udah ketemu final seperti ini, kalian lapas
balik kayak lapas balik seperti ini. Kita lihat ke tabel dulu. Kita punya ini ya, yang 1 per S min A yang gue kasih checklist hijau tuh S min A. Maka jadinya kan E pangkat AT di situ, di mana A nya itu kan minus dari sini ya, minus A. Oke. Nah maka kalau ini dilapas balik, jadi seperti apa? Balik jadi ST, XT di sini sama dengan ini min sepertiga tetap ya karena konstanta. Kalau di iniin ya tetap dia juga kalau konstanta sebaliknya. Oke, dikali sama E pangkat karena A nya itu adalah plus 4 kalau di minus ya, karena ini kita punya S min A min 4T ditambah sama ini 4 per 3 kali E pangkat min 1T. Ini adalah lapas balik ya, seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih itu ya untuk cara persamaan si Laplace, cara transformasinya. Artinya kalau kalian punya konstanta ya sudah, kecuali pure konstanta ya. Kalau pure konstanta itu beda lagi cara transformasi. Tapi kebetulan karena ini kita punyanya udah ada S-nya juga input di sini, maka transformasinya seperti itu. Artinya ketika konstanta kali sesuatu ya kayak turunan aja, konstantanya ngikut aja jadi dikaliin. Sama kayak Laplace pun juga seperti ini. Oke, ini untuk soal nomor 1 ya. Kayaknya ini masih ya pemanasan dulu lah transformasi Laplace ya. Selesai. Arti pala rusa ini apa ya? Maksudnya? King. Bukan sate rusa atau apa? Oh, bukan. Cerdik. Oh, cerdik. Broker. Bukan gue deh ngomong. Canda. Tapi memang bener ya, ini memang produksi dari Dion yang punya studio ini. Jadi kebetulan gue nggak tahu ya motivasinya dia nih berjualan apa, tapi gue lihat nih hal yang bagus sih. Dia mencoba jualan brand ring seperti ini ya. Oke, ya monggo aja dikunjungin di Tokped ya, gitu. Lihat-lihat aja. Karena menurut gue modelnya oke sih. Dan di belakang ini gue bisa nunjukin bagian belakang nggak sih? Bisa nggak sih? Nah, gue di bagian belakangnya ya, kan? Bisa lu lihat. Oke, ada corak-coraknya juga. Gue nggak tahu sih coraknya apa, tapi bagus ya coraknya ya. Keren lah. Nah, Di desain sama Kubicon. nah, monggo kunjungin Pak.